seperti dari awal saya mengatakan bahwa itu ada salah penanganan. Karena kenapa sianida itu pertama langsung lari ke puslapor sementara mayat tidak Salah langsung. penanganan maksud Prosedur. Ibu, puslapor salah menangani korban Mirna. Bukan penyidik. Di mana akan ada orang yang sangat berkuasa yang bisa mengatur segala-galanya termasuk hukum. Ini terlalu banyak skenario seperti ini yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada penegakan hukum kan. Kejanggalan dari gelagat ayah Mirna dan Krisnamurti dikuliti oleh dokter forensik Ferial Basber. Ayah Mirna bersama penyidik yang menangani kematian Mirna yaitu Krisnamurti melakukan kesalahan fatal saat awal menuduh Jessica sebagai pelaku pembunuhan. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Krisnamurti dan ayah Mirna ini seharusnya bisa menjadi strategi dari tim kuasa hukum untuk membebaskan Jessica Wongso. Kalau tadi bahasa Pak Edi bilang ada korosi. Ada korosi di bagian lambungnya sehingga bisa disimpulkan kalau itu adalah bagian dari hasil racun yang masuk ke dalam lambungnya dan kemudian sudah selesai, tidak perlu otopsi yang lain. Gini ya, kalau menurut saya ya, ini kan dalam pembuktian pidana dari hulu ke hilir itu harus sama. Nah, dalam prosesnya hulu ke hilir itu ada chain of custody. Chain of custody itu bagaimana penyelamatan barang bukti itu. Nah, misalnya seperti dari awal saya mengatakan bahwa itu ada salah penanganan. Karena kenapa sianida itu pertama langsung lari ke puslapor sementara mayat tidak salah langsung. Salah penanganan maksud prosedur. Ibu, puslapor salah menangani korban Mirna. Bukan penyidik. Penyidik itu jadi error itu banyak faktor ya. Yang mana Bu? Dalam hal ini yang mana? Dalam hal ini mungkin dokter dan kepolisian. Gimana Bu? Dan penyidik. Kemudian kenapa tidak langsung mengatakan bahwa ini harus diotopsi dan apa akibatnya kalau tidak dilakukan otopsi? Otopsi keseluruhan dalam bahasa ini ya, bukan hanya sebagian. Otopsi itu yang dianggap ya otopsi keseluruhan untuk tindak pidana. Dari kepala sampai? Ya, tidak bisa otopsi parsial seperti itu. Karena memang. Ya. Boleh saya potong? Silakan Pak Edi. Waktu di Abdi Waluyo saya ceritain nih. Ini dokter nih, si Didit ini smart sama temennya, dia nanya, Pak Edi ini gimana ceritanya nih bisa begini? Oh dia lagi ngopi bertiga tuh, ngopi bertiga. Ini apa nih, semua kenal nggak? Temen. Oh temen. Kok bisa ada kayak aneh-aneh ya, dia bilang gitu. Apaan aneh-aneh dok? Aduh, rumah sakit saya rumah sakit kecil Pak Edi, saya takut tersenggol. Pokoknya saya bisikin Pak Edi aja dah. Racun gitu. Tuh lihatnya bibir itu. Saya makanya nggak mau pegang-pegang lebih lanjut. Saya takut kesenggol. Oh ya udah deh, kalau gitu udah saya buru-buru. Saya bawa dulu ke rumah sakit Darmais. Saya mau cari dokter yang mau tahu gitu nih kenapa gitu loh, mau lapor polisi ya, tapi udah panik gitu. Jadi saya tunggu baru habis di formalin. Itu udah 2 hari Bu Bastet, jangan salah. Iya betul. Nah setelah itu baru datang Pak Krisna sama itu, dia dengar saya ada kejadian seperti ini. Nah dia langsung turun tuh. Sana saya pikir saya udah pasrah dah sama Allah gimana ya. Tapi saya pikir yang zolim ini pasti kan nanti dikutuk sama Allah lah gitu loh. Saya nggak tahu itu, saya pikir begitu. Nggak tahu ya dibunuh ya anak. Yakin sana lihat di TV itu baru saya bergerak. Wah kurang ajar nih anak sendirian gitu Bu. Iya. Maksudnya. Silahkan Bu Bastet. Penanganan salah bagaimana orang memang 2 hari sudah diformalin. Kita berikan kesempatan ke Bu Bastet Pak Edi. Silahkan Bu Bastet. Gini Pak Edi. Pada waktu formalin ke rumah sakit Darmais, Pak Edi dikawal penyidik. Oh, Sirino sampai ke Kramat Jati. Ada penyidik? Penyidik ada, Pak Krisna Mukti langsung yang kawal. Enggak apa-apa. Kemudian penyidik bertemu dengan dokter yang mengembalming almarhumah Mirna. Yang melakukan formalin. Oke. Bu. Gimana? Jadi kan udah 2 hari di embalming dulu. Iya, pada waktu awal sebelum di embalming, apakah Pak Edi atau kepolisian, penyidik, bertemu dengan dokter yang melakukan embalming? Enggak kayaknya ya. Pernah ketemu apa nggak tahu saya. Itu malam udah panik tuh, udah kacau semua. Yang penting udah embalming, terus polisi Tanah Abang juga ada di situ. Datang lapor gitu, dia tanya ini, tanya ono, sudah ambil darahnya, udah nggak bisa, ditarik-tarik jarum, ditutukin kemana-mana, nggak bisa. Akhirnya
ya itu mungkin darah diambil waktu di black itu, tapi bisa dapat apa nggak tahu deh. Menurut Ferial, proses pengambilan sampel dari jenazah Mirna sudah menyalahi prosedur dan seharusnya tidak sah jika dipakai sebagai bahan pembuktian di persidangan. Anehnya lagi, mengapa ayah Mirna dan Krisnamurti hanya mencurigai Jessica sejak awal, bukan malah pemilik atau pegawai kafe Olivier, padahal yang membuat kopi Vietnam tersebut adalah pegawai kafe. Jessica pun sebenarnya sama sekali tidak menunjukkan gelagat sebagai pembunuh, karena tidak mungkin seorang yang niat meracuni justru dilakukan di tempat terbuka yang bisa banyak meninggalkan barang bukti. Ayah Mirna tampak mengeles ketika dicecar Ferial soal kesalahan prosedur otopsi pada jenazah Mirna. Apakah ada informasi dari dokter menyampaikan kepada penyidik bahwa kalau mati yang tidak wajar, mati tidak pada tempatnya, itu tidak boleh dilakukan embalming dahulu, tapi harus diotopsi dahulu? Saya kan udah bilang, waktu itu saya nggak nyangka dan udah ikhlas. Nggak apa-apa, saya hanya menanyakan informasi itu aja. Ya, informasi itu artinya ada di sampai penegak hukum, Pak Edi, Ya di penegak saya hukum. mana bisa ngomong ABCD, gue pernah ngadepin kayak gini gimana? Mana kepikir Mirna itu umur 27 dibunuh orang. Jadi pada Saya waktu nggak itu pikir Pak Edi, apa-apa. ya Pak Edi pada waktu itu ya sudah diikhlaskan saja, mau hendak dikuburkan pada waktu itu dan tidak tidak dilakukan proses hukum gitu Pak ya? Karena saya bilang sama ibunya nggak mungkin ya anak diracun sama temennya gitu loh. Mana mungkin sih, ini mungkin dari kopi, saya serang tuh kopi. Iya. Dan kemudian Terus Pak kopi Krisnamurti datang minta untuk diotopsi karena ada dugaan di mana ada kejanggalan di situ. Barulah kemudian otopsi dilakukan. Krisnamurti itu datang nanya saya, anak lu mati wajar apa enggak? Itu bukan salah Pak Krisna, maksudnya benar. Iya. Saya bilang nggak wajar orang sehat baru habis meeting seharian. Oke, apakah ada informasi dari penyidik juga memberikan menerangkan kepada Bapak otopsi itu seperti apa? Ada Bu, tadi sudah Saya disampaikan. juga nggak tahu, kali Bu saya Iya, betul. di Jerman. Bu Baswedan, saya 8 tanya, tahun, ya Bu. saya ingin tanya, sebentar Pak Edi, saya ingin tanya Bu, kalau seandainya sudah di formalin terlebih dahulu, apakah tidak bisa dilakukan otopsi keseluruhan? Bisa, masalahnya embalming itu sedikit banyak akan Mengganggu. menghilangkan banyak barang bukti. Oke. Seperti itu. Oleh karena itu, ditemukanlah barang bukti di bagian lambungnya dan itu positif adalah sianida yang berasal dari minuman yang diminum oleh Mirna. Nah, Kan bisa Mas, disimpulkan saya seperti itu. potong nih, Bu. Pak Eman. Silakan Pak Edi. Itu kan sedikit. Saya udah bawa ke Jerman tuh, dia punya cairan itu, Iya. sama ke Singapura. Cairan Tahu nggak dia lambung orang ya, Pak? bilang apa? Iya. Ini anak tuh setelah gua hitung nih cairan lambungnya itu masuk palingnya 20 sampai 25 gram. Itu siapa Pertama yang masuk. katakan Pak? Hah? Siapa yang katakan itu Dokter Pak? sana, Dokter di Singapura. Singapura dan Jerman, abang saya kan di sana. Oke. Nah, anak-anaknya dokter semua. Hmm. Dia langsung tanya, sama persis sama Singapura ngomongnya, hasilnya. Cuman kan saya nggak bisa bawa ke sidang, karena waktu itu telat kan, mesti disita jaksa kan. Kandungan sianida di dalam isi lambung itu bukan patokan. Yang patokan itu adalah di dalam hati. Di dalam hati harusnya ketemu tiosianat dan ketemu sianida. Pada kasus ini berdasarkan hasil pemeriksaan Pak Nur Salman itu negatif. Jadi buat seorang dokter itu impossible itu adalah sianida. Jadi menurut Anda ini tidak mungkin sianida? Jadi begini, saya mau ngambil kesimpulan yang bisa saya tarik. Pertama, saya merasa yakin benar bahwa si Mirna ini meninggal karena tidak wajar. Baik. Satu. Yang kedua, bahwa dia meninggalnya bukan karena sianida. Yang keempat adalah mungkin dia meninggal karena racun lain atau penyakit yang tidak dapat ditentukan pada kasus ini karena tidak diotopsi. Apakah teka-teki ini nanti? Pertimbangan dan penilaian majelis hakim terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami pertimbangkan lagi karena berbagai pendapat ahli yang kontroversial terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur delik di muka. Oleh karena itu, permohonan penasihat hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau dakwaan jaksa penuntut umum haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan
berencana. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. Dilanjutkan oleh Ketua Majelis. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis, tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. Hal-hal yang meringankan: terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat, khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami, Kisworo SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea SHMH, dan Dr. Binsar M. Gultom SH-SEMH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Penpit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2016 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Subardi SH dan Mufid
Talib SESH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ardhito Muwardi SHMH dan kawan-kawan, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, demikian putusan majelis. Demikian putusan majelis. Coba tenang ya, semuanya tenang. Supaya tenang semuanya. Demikian putusan majelis hakim. Apabila terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum tidak puas dengan putusan majelis, menurut ketentuan undang-undang boleh mengajukan upaya hukum. Jessica boleh berkonsultasi dengan penasihat hukum. Atau diwakili oleh penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia, saya akan ngomong sebentar. Ya. Coba pengunjung tenang ya. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak. Ya. Mengenai sikap saya selanjutnya, saya akan serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Apakah akan dijawab hari ini atau akan menggunakan masa pikir-pikir? Terima kasih Yang Mulia. Coba tenang ya, para pengunjung supaya tenang. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengar putusan majelis hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya sangat kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan kami sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Demikian juga kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan? Akan meminta bagaimana respon dari keluarga, salah satunya adalah suami. Bagaimana Mas Arief dengan 20 tahun penjara sesuai dengan tuntutan, padahal kemarin-kemarin pada saat keluarga menjalankan ataupun mengadakan konferensi pers, harapannya adalah tuntutannya seumur hidup. Jadi menurut saya sekali lagi ya, hukuman berapa tahun pun tidak dapat mengembalikan rasa duka yang kita alami gitu loh. Karena Mirnanya udah hilang, Mirnanya nggak bisa kembali lagi ke kita. Tapi yang terlihat di sini bahwa jaksa menuntut 20 tahun dan hakim mengabulkan 20 tahun tersebut dan tidak mengurangi sedikit pun. Itu memperlihatkan bahwa hakim yakin 100% bahwa Jessica itu memang membunuh Mirna secara keji, menggunakan racun, dan dia itu lakukan oleh temannya sendiri. Begitu, seperti itu saya lihatnya. Apa yang diungkapkan oleh majelis hakim pada saat
paper bag ditaruh di atas meja nomor 54. Di saat itulah waktu-waktu yang sangat memungkinkan Jessica Kumalo Wongso untuk menaruh cyanida di dalam es kopi Vietnam. Anda pertama kali juga berpikir sampai sebegitukah, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin saja ditaruh cyanida di waktu yang berbeda? Jadi kalau terlihat dari sini kan kasusnya sebenarnya simpel ya. Sudah terarah begitu. Jadi yang memesankan duluan siapa, yang datang duluan siapa, yang sudah ada di sana sebelum Mirna datang siapa, yang melakukan gerak-gerik mencurigakan siapa, kan udah terlihat semuanya di CCTV. Nah, di situ kan pas Mirna datang, kopinya sudah tersedia. Mirna minum kopi itu, Mirna bilang, "Oh, awful banget kopinya. Ada apaan ini?" Berarti kan ada sesuatu yang terjadi di dalam kopi tersebut. Yang dapat merubah kopi tersebut siapa? Kan kita terlihat di CCTV, yaitu Jessica. Tidak ada orang lain lagi. Dari ekspresi Jessica Kumalo Wongso sesaat setelah majelis hakim mengucapkan dan juga memutuskan 20 tahun penjara, apa yang dapat Anda komentari? Kalau saya lihat dia tidak menyesal sama sekali, dan dia sungguh dia suka akan perbuatannya gitu. Kalau dilihat orang divonis 20 tahun aja dia masih bisa senyum-senyum, itu kan terlihat bahwa dia tidak menyesal, tidak ada rasa menyesal. Dia memang berencana sekali membunuh Mirna. Raut wajah dari Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Jessica Kumalo Wongso tampak sedih sekali. Kemudian tadi sudah diputuskan dari kuasa hukum dan juga Jessica tentunya setelah berunding mengajukan banding. Lalu bagaimana langkah keluarga? Ya, kami akan ikuti terus, kami akan kawal proses persidangan ini. Kami berserta teman-teman dan keluarga akan terus mengikuti, sampai mati pun akan saya ikuti. Baik. Selama persidangan berlangsung, khususnya sudah 4 bulan lamanya. Ini sidang ke-32 kalinya dari pertama sampai dengan terakhir. Lalu saksi-saksi manakah ataupun ahli manakah yang dirasa paling janggal menurut Anda dari sekian lamanya persidangan berlangsung? Dari pihak kuasa hukum tentunya. Oh iya, jadi yang menurut saya yang janggal itu pertama dari Dr. Jaya ya. Dia kan jelas-jelas yang mengembalm, yang melakukan formalin terhadap Mirna. Kalau memang dia mencurigai sesuatu, harusnya dia ngomong ke polisi, "Bu, ini nggak bisa diformalin. Ini ada sesuatu yang aneh. Ayo kita minta request otopsi bareng gitu loh." Tapi ini enggak, dia malah nyanyi-nyanyi sambil menyayat Mirna yang bagian pahanya, mengeluarkan darahnya semua, dia sembur formalin gitu loh. Itu kan menghilangkan jejaknya. Itu padahal dia dokter gitu loh, dokter forensik. Walaupun di sini sebenarnya juga menjadi pertimbangan adalah tidak dilakukannya otopsi sebenarnya, walaupun tadi akhirnya juga majelis hakim sudah mengungkapkan bahwa terbukti secara sah meyakinkan Jessica Kumalo Wongso melakukan tindak pidana, yaitu merampas nyawa orang lain. Lalu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga sendiri setelah persidangan ini telah berakhir? Banding akan berjalan, lalu apa lagi yang akan dilakukan? Ya, kami akan terus mengawal ini. Kami berserta keluarga pastinya setelah ini akan melakukan perundingan ya. Kita nanti akan menentukan langkah-langkah ke depannya bagaimana, dan dari situ kan bisa terlihat. Selama persidangan berlangsung, adakah kontak dari pihak keluarga Jessica Kumalo Wongso? Sama sekali tidak ada. Yang kita alami malah kita diarahkan. Jadi kayak seperti yang seperti Pak Hakim bilang, yang si Sandy itu diarahkan, ditanyain, gimana hasilnya, udah keluar belum? Jadi seolah-olah dia takut gitu akan hasilnya. Terus dia mengarahkan bahwa kopinya yang bermasalah, kopi Vietnam, biji kopi Vietnamnya ya, yang bermasalah, bukan kopinya sendiri, minuman kopi tersebut. Seperti itu. Berkaitan dengan es kopi Vietnam ataupun biji kopi yang tadi katanya bermasalah, kemudian majelis hakim juga menjadikan ini sebagai sebuah keputusan, di mana waktu itu pernah Sandy dikirimi link berita bahwa kopi mengandung racun. Dan tentu Anda juga merasa seperti apa ketika link itu ternyata juga menjadi pertimbangan majelis hakim? Jadi gini, kan orang itu pasti berasa aneh dong kalau misalnya ini temannya meninggal depan dia dan dia tidak peduli akan temannya tersebut. Dan pada hari kedua dia pun berusaha mengarahkan seolah-olah tidak ada yang terjadi di minuman tersebut, tapi lebih ke biji kopinya, apanya. Jadi dia kayak seolah-olah kayak berusaha mencari tahu apa hasil dari lambung tersebut, kayak seolah-olah dia akan ketakutan akan sesuatu gitu kan. Itu kan dari situ kan kita bisa merasa aneh. Ini orang kenapa ya? Kok ada sesuatu gitu kan? Ya udah, dari situ kan dan polisi kan sudah menyelidiki ya. Dari CCTV sendiri kan sudah terlihat gerak-geriknya. Ya sudah. Rekam
Rekam jejak dari Jessica ini selama di Australia sudah melakukan 14 kali, walaupun dikatakan bukan melakukan tindakan kriminal, tetapi ada uji coba untuk bunuh diri berkali-kali, kemudian patah hati dengan si Patrick. Lalu sebenarnya pada saat bertemu dan diperkenalkan oleh Myrna, pada saat Myrna masih berteman dengan Myrna berteman masih dengan Jessica, sebenarnya ada tampak-tampak aneh tidak waktu masih berteman dulu? Jadi kalau pertama kali saya ketemu ya tidak seaneh sekarang gitu, dalam artian sikapnya ya biasa-biasa aja, normal gitu. Tapi setelah pertemuan Desember 2015, 8 Desember 2015 tersebut, saya merasakan ada hal yang janggal gitu, kayak ada something's off gitu, kayak seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Jadi kayak ekspresinya itu tidak sama dengan apa yang diungkapkan gitu kan. Karena sewaktu diantar pulang, Myrna pun menanyakan ke saya, "Dut, ada yang aneh ya nih orang ya?" Terus saya juga mengiyakan, "Iya, ada yang aneh, kok kayaknya ada yang disembunyiin sama dia," gitu loh. Jadi kan di situ bisa terlihat sikapnya terhadap Myrna bagaimana gitu. Jadi ada jarak di antara mereka. Pacar pada saat itu ya? Iya, waktu itu dia bilang dia minta dicariin kerjaan, dia minta dicariin pacar juga gitu. Jadi ya kita kan nganggep itu ya biasa aja gitu. Kita kan oh iya kayak temen single minta pacar, ya udah kita cariin gitu kan. Oke, ini menjadi sebuah alasan juga ketika waktu itu diajakkan pertemuan waktu itu. Kemudian kenapa sih sempat nggak bertanya kenapa sih Jessica datang ke Indonesia? Waktu itu kita tanyakan ya. Waktu itu kenapa dia pulang? Terus dia bilang dia lagi lagi liburan gitu, pingin cuti beberapa bulan untuk liburan ke Indonesia. Baik Mas Arif, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Kita apresiasi juga semuanya kerjasama baik dari pihak Jessica keluarganya ataupun pihak keluarga Myrna. Hari ini sidang berlangsung dengan lancar.